Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah material teknik kali ini kita akan membahas mengenai diagram fasa. Kemudian kita mulai masuk mengenai komponen. Apa itu definisi daripada komponen? Di sini komponen adalah logam murni dan atau campuran, di mana suatu campuran logam atau alloy itu disusun. Jadi contoh misalkan campuran copper dengan zinc, ini menjadi kuningan ya, tembaga dengan seng, di mana komponennya adalah Cu dan Zn. Kemudian ada definisi batas kelarutan atau solubility limit. Ini adalah konsentrasi maksimum dari larutan atom yang terlarut untuk membentuk larutan padat pada beberapa campuran logam dan pada temperatur tertentu. Jadi contoh, suatu larutan gula dalam air itu tergantung pada temperatur air. Jadi temperaturnya semakin panas atau semakin dingin juga larutannya juga akan berbeda. Kemudian fasa. Fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem yang mempunyai karakter fisik dan kimia yang seragam. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, fasa bentuk fisik itu berbeda-beda. Ada uap, cair, padat. Ya. Jadi kalau kita lihat grafik di sini ya, pressure dan temperatur daripada air, ya, diagram fasa air kita sebutnya. Ini pada titik A, O sampai B, di sisi kiri di sini, dia air mempunyai fasa padat, ya, solid. Sedangkan pada titik B, O sampai C, di atasnya ini adalah fasa cair. Sedangkan di bawah titik C, O, dan A, ini dia fasanya adalah uap. Nah, dari ketiga fasa ini bisa kita tarik, ya, pada tekanan 1 atmosfer, ya, dari titik ini, tekanan 1 atmosfer, artinya tekanan udara ruangan di sekitar kita, 1 atmosfer, maka kita bisa lihat air itu berubah dari cair, ya, di sini dari cair menjadi padat, itu pada temperatur 0 derajat. Jadi kalau kita sering dengar air membeku itu pada 0 derajat. Kenapa? Karena dia berada pada temperatur 1 atmosfer. Ya. Sedangkan air ini berubah menjadi uap, ya, pada tekanan 1 atmosfer, dia pada temperatur 100 derajat. Maka kita katakan kalau kita masak air, airnya menguap itu pada temperatur 100 derajat atau mendidih pada temperatur 100 derajat karena dia pada 1 atmosfer. Tetapi kalau kita melakukan hal ini pada tekanan yang berbeda, maka juga akan berbeda pula. Misalkan pada tekanan di atas puncak gunung, yang tekanannya lebih rendah dari 1 atmosfer, maka air dia, misalkan kita di tempat itu 0,5, ya, jadi sekitar di sini 0,5 atm. Kalau kita tarik garis lurus, nah, maka air akan mendidih pada temperatur sekitar 80 derajat, lebih rendah daripada 100. Tetapi sebaliknya, ya, kalau pada tekanan di atas tekanan 1 atmosfer, contoh misalkan di tekanan 100 atmosfer, ya, kalau kita tarik ke kanan, nah ini garisnya harusnya masih lanjut, nah maka di sini dia akan air akan mendidih pada temperatur di atas 100 derajat. Ini contoh misalkan digunakan di pembangkit listrik gitu kan. Pada temperatur 300 derajat itu dia masih berupa air atau cair. Kenapa? Karena tekanan di situ cukup tinggi, ya. Dia mencapai hampir 20 bar. Nah, ini yang menyebabkan air perubahan fasanya bisa berubah-ubah tergantung daripada tekanan. Nah, ini bisa dipahami. Nah, kemudian komposisi kimia yang berbeda, ya. Ini bisa kita lihat kalau tadi perubahan ya daripada cair ke padat, padat ke uap, ya, cair ke uap. Nah, itu semua bisa dilihat. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh komposisi? Jadi kita katakan tadi misalkan kita punya larutan sirup, ya, jadi air dengan gula. Nah, kita bisa lihat ini komposisi gulanya di sini, ini komposisi airnya. Jadi gula sebesar 60%, ya, air sebesar 40%, ya, itu pada
temperatur 0 derajat, nah titiknya di sini. Tapi kalau temperatur itu kita naikkan menjadi 60 derajat, misalkan, maka kandungan gulanya ini bisa lebih banyak. Sama kalau kalian buat teh gitu kan, teh panas, kamu kasih gula 2 sendok, bisa habis. Tapi kalau kamu buat es teh yang suhunya lebih rendah, dengan gula 2 sendok, mungkin tidak bisa larut semua. Sehingga di sini akan menyebabkan ada larutan ya, sebagian, dan ada gula yang masih dalam bentuk padat. Nah, batas kelarutan ini meningkat tadi dengan kenaikan temperatur ya. Contoh pada temperatur 100 derajat, batas kelarutannya 80% gula ini. Nah, tapi jika pada 20 derajat, batas kelarutannya hanya 65%. Nah, ini bisa kita lihat jadi kita kembali. Nah, 100 derajat berarti 80% gula. 20 derajat di sini adalah 65%. Jadi kalau lebih dari itu, dia akan membentuk larutan dan padatan gula. Ya, sirup plus gula. Tapi di bawah 65%, maka dia hanya berupa sirup atau larutan air gula. Nah, kemudian misalkan kita punya komponen logam, aluminium, dan Cu ya, yang dicampur pada awalnya. Kemudian fasanya ini daerah yang dihasilkan itu berbeda secara fisik dan kimia. Ada fasa alfa ya, ini yang lebih gelap. Kemudian ada fasa beta, ini yang lebih terang. Ya. Nah, ini disebut sebagai paduan aluminium dan tembaga. Kemudian misalkan pada baja ya, dengan karbon, plain carbon steel, juga kita lihat di sini ada daerah yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Nah, ini merupakan fasa-fasa yang berbeda. Ini tadi ya, kita kembali lagi ke komposisi dan temperatur ya. Jika awalnya misalnya kita punya titik A di sini, ini dia pada temperatur 20 derajat, 65% ya, maka komposisinya adalah ada dua fase di sini. Ada liquid, ya, solution, larutan, dan ada gula padatan. Kemudian kita panaskan dia sampai temperatur ya, misalkan menjadi titik B ya, 70 derajat. Maka pada titik B dia hanya akan menjadi fasa tunggal berupa larutan, tidak ada padatan gula. Ya. Tapi kalau kemudian kita tambah lagi kadar gulanya, kita masukkan gula tambahan, di sini menjadi kadarnya 80%, maka dia akan berubah lagi menjadi larutan dan padatan gula. Nah, ini adalah disebut dengan diagram fasa daripada keseimbangan. Nah, kemudian apa itu fasa keseimbangan? Ini adalah keseimbangan itu adalah kondisi energi minimum yang dibutuhkan pada temperatur ya, dan tekanan dan komposisi. Jadi ada 3 komponen, temperatur, tekanan, dan komposisi. Ya. Fase seimbang, kalau dia berada pada fase keseimbangan, maka dia akan konstan atau tetap ya, sampai kapanpun. Nah, di sini diagram fasa ini memberikan informasi kepada kita di mana fase ini merupakan fungsi tadi kita katakan tekanan, temperatur, tekanan, dan komposisi. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai unary system atau single component system. Ini dia mempertimbangkan ya dua elemen logam ya, secara terpisah. Jadi misalkan Cu itu mempunyai titik lebur 1085 derajat ya, kel temperatur leburnya 1453 pada tekanan 1 atmosfer. Ini dia adalah masing-masing unary. Ini untuk Cu, ini untuk Ne. Jadi dia di bawah titik lebur dia solid atau padat, di atas titik leburnya dia cair. Ini juga sama. Nah, kemudian apa yang terjadi jika ini kita campur? Nah, itu jika kita campur, maka ini tergantung daripada komposisi campuran. Sama seperti tadi kita mencampur air dengan gula. Pada komposisi ini Cu, ya, ini nikel. Semakin
tinggi campuran nikelnya di sini, ya, mendekati ke 100%, maka titik leburnya juga akan semakin meningkat. Ini kalau kita lihat titik leburnya. Kemudian komposisi solidnya ini juga akan meningkat. Ya. Jadi misalkan di sini sekitar 75% Ni, ya, maka titik lebur ada di atas 1085. Ya. Jadi dia memiliki komponen, ya, tersendiri, ya, jadi untuk membentuk suatu larutan liquid, dan solid atau padatan. Nah, kemudian ada disebut sebagai binary isomorphosis system, ya. Binary isomorphosis system ini bagaimana? Ya, kita bisa pelajari ini dari diagram fasa, ya. Di sini ada garis, ya. Garis biru ini disebut yang atas, yang pada sisi liquid atau cair disebut sebagai liquidus line, garis liquidus, sedangkan yang bawah ini disebut sebagai garis solidus. Ini disebut sebagai solid liquid coexistence region, jadi daerah perubahan antara solid dengan liquid. Nah, bagaimana? Ini yang pertama, ya, fase yang ada pada titik A di sini adalah hanya solid, ya, atau disebut alfa di sini. Kemudian pada titik B, ya, ini di sini ada solid dan liquid, sama seperti gula tadi, ada larutan, ada gulanya. Kemudian komposisi pada A-nya 60 derajat, ya, di sini. Ini pada komposisi 60% nikel, ya. Ini pada titik A. Kemudian yang titik B ini komposisinya 35% nikel. Nah, kemudian yang ketiga jumlahnya. Yang A ini adalah 100% fase alfa, ya. Fase alfa semua atau padat semua. Yang B bagaimana? Ya, ada sekian persen solid dan ada sekian persen liquid. Nah, berapa persen solid dan berapa persen liquidnya? Nah, ini nanti akan kita hitung. Nah, caranya adalah dengan menentukan komposisi pada dua daerah fasa ini. Jadi misalkan titik B, ya, ini kita perbesar, ini titik B, maka kita tarik garis, ya, ke kiri dan ke kanan, ya, garis horizontal hingga menyentuh garis liquidus dan garis solidus. Kemudian setelah kita tarik ini B ke garis liquidus, kita tarik dia ke bawah, ya. Di sini akan terbaca Cl-nya berapa persen. Ya. Nah, liquid ini, ya, terdiri daripada Cl ini tadi. Di sini terbaca misalkan 31,5% nikel. Nah, sedangkan C alfa, ya, kita tarik ke kanan sampai memotong garis solidus. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Di sini bisa kita baca, maka solid ini terdiri dari 42% nikel. Jadi pada titik B komposisinya adalah 31% liquid dan 42,5% solid. Nah, ini cara kita menghitung. Nah, kemudian setelah ketemu tadi, kita bisa hitung berapa sih liquidnya, berapa solidnya. Ya. Ini kita lihat di sini, ya, WL persamaannya adalah S dibagi R ditambah S. Ya. Ini tadi kita tentukan, di mana R sendiri ini adalah CO dikurangi dengan Cl. Ya. CO-nya tadi dari Bravo, ya, itu dikurangi dengan Cl yang setelah kita tahu sebelumnya. Kemudian S sendiri adalah C alfa dikurangi dengan CO. Sehingga untuk menentukan jumlah liquid di sini bisa kita hitung C alfa dikurangi dengan C0 42. Ya, ini tadi 42,5%. Ni dikurangi dengan 35%. Ni
dikurangi dengan 42,5% dikurangi dengan 31,5%, sehingga hasilnya adalah 0,68 liquid atau 68%. Solidnya ini adalah R dibagi dengan R plus S, sehingga akan ketemu 35 dikurangi 31,5% dan 42,5 dikurangi 31,5%, hasilnya adalah 0,32 atau 32% solid ya. Nah, bagaimana penurunan rumusnya ya? Ini sudah kita singgung di awal ya. Ini hanya penurunan rumus, nanti bisa kalian pelajari ya menggunakan hukum lever ini. Ya. Jadi misalkan ini CO, ini CL, ini C alpha, di sini WL, di sini W alpha, ini R dan S ya. Maka momen keseimbangannya adalah seperti ini. Ya. WL dikalikan dengan R, ini akan sama dengan W alpha dikalikan dengan S. Nah, kemudian berikutnya masuk ke mikrostruktur ya, dalam paduan yang isomorfos ya. Ini mikrostruktur ini akan bervariasi ya, tergantung daripada laju pendinginan. Yang pertama ya, pendinginan yang equilibrium ya, di mana ini sangat pelan pendinginannya, sehingga ini akan mengizinkan fase keseimbangan itu untuk terjaga ya, fase keseimbangan tetap terjaga selama proses pendinginan. Jadi kita masih sama, ini diagram tadi ya, nikel. Contoh misalkan pada garis ini ya, kita turunkan satu persatu pada titik A. Di sini temperatur sekitar 1260 derajat. Ini adalah masih berbentuk liquid ya, cair yang homogen. Kemudian kalau temperatur turun pada titik B, ini sekitar temperatur 1260 derajat di sini ya, kalau kita tarik, ini dia menyentuh garis liquidus, maka di sini fase alfa ya, atau padat ini mulai terbentuk. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini fase liquidnya tetap 35, kita tarik ini. Ini fase liquidnya ya, karena dia berada di garis liquidus. Dan fase solidnya ini ada di sini, kita tarik ke bawah, ini adalah 46%. Jadi dia komposisinya 46% Ni ya, untuk yang solid, dan untuk yang liquid adalah 35% Ni. Kalau kita lihat mikrostrukturnya liquid, ya dia belum ada padatan ini. Ya, alfa ini belum ada. Tapi di sini dia sudah ada alfanya ini 46% Ni, yang liquidnya 35% Ni. Kemudian kalau ini kita turunkan lagi, temperatur sekitar temperatur 1250 derajat ya, di titik C. Sama seperti tadi, kita tarik ke kiri menyentuh garis liquidus, ketemu ya, ini adalah 32% Ni, kita tarik ke kanan menyentuh garis solidus, ketemu 43% Ni. Strukturnya seperti ini ya. Jadi mikrostruktur solidnya ini semakin membesar alfanya. Kemudian kalau kita turunkan lagi sampai menyentuh garis solidus di titik D, ada temperatur sekitar 1220 derajat, maka di sini akan terlihat bahwa solidnya ini 35% Ni alfanya, dan kita tarik ke kiri menyentuh garis liquidus, ini sebesar 24% Ni komposisinya. Kalau kita turunkan lagi sampai titik E, di mana di bawah 1220 derajat, maka di sini dia akan secara homogen ya, dia membentuk solid ya, dengan 35% Ni. Nah, kemudian bagaimana kalau pendinginannya itu tidak seimbang, non equilibrium cooling, ini adalah laju pendinginan yang sangat cepat ya. Jadi kalau pendinginan sangat cepat, ini laju difusi dalam fase cair itu secara cepat, keseimbangan dijaga dalam fase cair ya. Jika laju pendinginan itu lebih besar daripada diffusion rate ya dalam padat, tapi kalau laju pendinginan itu kurang daripada diffusion rate, itu maka dia akan liquid. Nah, ini contohnya hampir sama dengan tadi sebetulnya, tetapi
di sini kalau kita dinginkan dengan non-equilibrium. Pada titik A sama, liquid 35% Ni. Kemudian titik B masih sama, liquid 35% Ni dan 46% solid ya, alfa. Kalau kemudian kita turunkan ya, sampai titik C, maka di sini titik C kita tarik ke kiri ada 29% berat Ni dan ada di sini 40% Ni ya. Dan tadi masih ada sisa yang di awal nih solid ya, 46% Ni, sehingga dia mikrostrukturnya akan menjadi dua. Di sini ada liquid 29 Ni, kemudian yang alfa 46% Ni dan alfa 40 Ni. Kalau kita dinginkan lagi pada titik D aksen ya, sama, liquidnya 24% Ni, tetapi solidnya atau alfanya jadi ada 3, 46%, 40%, dan yang baru adalah 35%. Jadi seperti ini. Kalau kita tarik lagi ke titik E, ya, di sini juga sama, liquidnya menjadi 21%, tapi solidnya dia di sini akan ada yang 46% tadi yang awal, kemudian 40%, berikutnya 35% dan 31% Ni. Kemudian kalau kita tarik lagi dinginkan sampai titik F, maka dia akan solid, tetapi di sini dia tidak homogen, ya, artinya tidak seimbang, non equilibrium. Kenapa? Karena di sini ada fase solid yang 46 Ni, kemudian berikutnya 40 Ni, 35 Ni dan 31 Ni. Tapi ini adalah solid semua. Nah, kemudian bagaimana sih efeknya? Kita lihat yang fase equilibrium maupun yang seperti inti ini. Jadi pada laju pendinginan yang sangat cepat, ya, maka dia akan terbentuk beberapa inti seperti ini. Ini yang awal 46% sampai yang terakhir ini kurang dari 35%. Tapi kalau laju pendinginannya ini cukup rendah sehingga dia membentuk struktur yang equilibrium, dia di sini adalah homogen atau uniform, alfanya 35% Ni. Nah, ini adalah daripada laju pembentukan pada saat dia pendinginan. Oke, jadi untuk kuliah diagram fase kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.